Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fihi dhalalah wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah berkata, lafaz usul adalah bentuk jamak dari kata aslun, yang dalam bahasa Arab artinya adalah pondasi. Sedangkan as-sunnah dalam bahasa Arab artinya thariqah atau jalan. Istilah as-sunnah memiliki sejumlah makna berdasarkan bidang ilmu. Yang pertama, pemakaian istilah as-sunnah dari para ulama usul fiqih, yaitu apa saja yang dikutip dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan, ucapan, dan sikap diam tanda setuju. Yang kedua, pemakaian istilah as-sunnah dari para ahli hadis, dengan pengertian semua hal yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, sikap diam tanda setuju, sifat fisik, serta akhlak beliau. Yang ketiga, pemakaian istilah as-sunnah dengan pengertian perkara mandub atau hal yang dianjurkan, yang diminta syariat untuk dikerjakan meski tanpa penegasan. Yang keempat, pemakaian istilah as-sunnah dengan pengertian sebagai kebalikan dari bid'ah. Adapun yang diinginkan dari istilah as-sunnah dalam pernyataan Imam Ahmad di sini adalah pengertian yang keempat, yakni kebalikan atau lawan dari istilah bid'ah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, berpegang teguh dengan ajaran yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani mereka. Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah menjelaskan, di sini Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan sebuah kaidah yang penting, yaitu berpegang teguh dengan ajaran agama yang ditetapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani mereka. Kaidah ini memuat sejumlah hal. Yang pertama, bahwa kita menjaga baik-baik kedudukan dan tingkatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini keutamaan mereka. Yang kedua, pengertian dari istilah sahabat di sini adalah orang yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Yang ketiga, bahwasannya ijma' dan kesepakatan para sahabat adalah hujjah syar'i yang wajib bagi kaum mukminin untuk mengamalkannya dan meyakini kehujjahannya. Ijma' para sahabat itu bisa berupa ijma' qauli atau perkataan, yakni mereka membicarakan suatu perkara namun dengan satu hukum yang sama, maka kita ambil apa yang mereka bicarakan tersebut. Ijma'nya sahabat juga bisa berupa ijma' fi'li atau perbuatan, yakni mereka bersepakat untuk melakukan satu aktivitas yang sama. Dan ijma'nya sahabat juga bisa berupa ijma' sukuti atau sikap diam tanda setuju, yakni ada sahabat yang menyampaikan suatu pendapat, lalu para sahabat lainnya bersikap mendiamkannya padahal ucapan tersebut tersebar di mana-mana. Allah telah menyematkan sifat maksum atau terjaga dari kesalahan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka satu suara dalam suatu persoalan. Tidaklah mungkin mereka bersepakat menetapkan kebatilan atau suatu kekeliruan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari umat ini yang paling mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam suatu hadis bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ummati qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, lalu generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya. Ahlus sunnah itu selaras dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjalan di atas tuntutan nas-nas syariat berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menjadikan nas-nas syariat sebagai hakim dan beramal berdasarkan ajaran yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah membagi segala masalah menjadi 3 kategori. Yang pertama, masalah yang telah ditetapkan oleh nas-nas syariat.
maka mereka pun menetapkannya. Yang kedua, masalah yang telah dinafikan atau ditolak oleh nas-nas syariat, maka mereka pun menafikannya. Yang ketiga, masalah yang tidak ditetapkan maupun dinafikan oleh nas-nas syariat, maka mereka pun mendiamkannya. Ahlus sunnah tidak menjadikan dalil-dalil atau argumentasi lain mendahului nas-nas syariat. Berdasarkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Siapapun yang mengada-ada dalam urusan kami ini yang tidak terdapat padanya, maka itu tertolak. Bid'ah adalah sebuah thariqah atau jalan di dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syariat. Yang maksud atau tujuan dari menjalaninya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Bid'ah itu ada beberapa macam. Yang pertama, bid'ah dalam masalah akidah atau keyakinan, yaitu seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingkari sifat-sifat baginya, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meyakini bolehnya memberontak terhadap penguasa muslim. Yang kedua, bid'ah dalam hal amaliyah, yaitu seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan sholat 6 waktu, atau dengan merayakan maulid Nabi. Bid'ah itu seluruhnya tercela, baik itu bid'ah dalam hal akidah maupun bid'ah dalam hal amalan ibadah. Semua cara beragama yang diada-adakan dalam Islam padahal tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk kesesatan sehingga termasuk perkara yang diharamkan. Inilah pendapat salaful ummah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Wa tarkul khusumat." Yang dimaksudkan meninggalkan pertengkaran menurut Imam Ahmad di sini adalah meninggalkan perselisihan, peperangan, dan perpecahan. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, jauhilah pertengkaran perihal agama, sebab itu akan menyibukkan hati dan akan menghasilkan sifat munafik. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga berkata, wal julusi ma'a ashabil ahwa, yakni meninggalkan bermajelis bersama ahlul ahwa atau para pengikut hawa nafsu. Lafaz al-ahwa adalah bentuk jamak dari kata hawa. Yang dimaksudkan oleh para imam mengenai istilah ini adalah sikap menyelisihi dalil-dalil dari nas-nas syariat. Maka para imam menggolongkannya sebagai para pengekor hawa nafsu. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, engkau jangan bermajelis dengan para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah, karena akan membuat sakit hatimu. Asar sahih dari Asy-Syariah oleh Al-Ajuri juga dalam riwayat Ibnu Battah. Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah menjelaskan, meninggalkan adu mulut, perdebatan, dan pertengkaran perihal agama. Artinya, jidal atau berdebat memakai kebatilan untuk menolak kebenaran. Manhaj Ahlus Sunnah berdiri di atas sikap taslim yang menerima, pasrah, dan tunduk kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum menjadi sesat padahal sebelumnya di atas hidayah, melainkan karena mereka diberi keahlian berdebat. Adapun jidal atau perdebatan itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji sebagaimana firman Allah pada surat An-Nahl ayat 125. Serulah umat menuju jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jidal yang tercela terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, jidal yang menentang dan melawan nas-nas syariat. Yang kedua, jidal yang tidak berjalan sesuai tuntunan adab dan akhlak yang baik. Dan meninggalkan pertengkaran dalam hal agama, yakni meninggalkan pertengkaran dalam urusan agama, sebab nas-nas syariat telah melarang orang-orang yang beriman itu berselisih dan berpecah belah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, siapa saja yang menjadikan agamanya sebagai bahan untuk bertengkar, niscaya ia sering berpindah-pindah. Riwayat Ad-Darimi dan Al-Ajuri dengan sanad sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim.